telah memberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SIT Al-Ibroh dan juga rekan-rekan guru SIT Al-Ibroh yang telah berkenan hadir untuk penyampaian materi untuk pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya berdiri di sini bukan merasa kita sendiri atau menggurui, tetapi saya ingin menyebarkan pemahaman dan ilmu yang sudah saya dapat dari modul 1.4 sehingga kita kedepannya bisa berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik, konsep utama modul budaya positif yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam tentang keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga institusi. Pada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Apa saja itu kira-kira? Beriman dan bertakwa. Ya. Kreatif. Betul. Ya. Mandiri. Bergotong royong. Ya. Bernalar kritis. Berkebinekaan global. Ya, betul. Terima kasih. Ya, profil pelajar Pancasila itu kita sebagai pendidik ya, sebagai guru ingin mewujudkan itu semuanya supaya anak-anak kita kelak bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, juga kreatif. Jadi kita tidak terpaku hanya untuk meningkatkan prestasi saja, tetapi juga budi pekerti. Menginjak pada tema disiplin positif, ya, ada yang pernah tahu disiplin itu kira-kira apa? Disiplin, mungkin ada yang bisa menjawab? Peraturan. Ya, ada lagi? Peraturan yang baik. Oh ya, terima kasih. Ya, betul. Disiplin di situ artinya sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan atau nilai-nilai yang telah disepakati. Nah, disiplin berarti kita memaksa kita untuk mematuhi aturan seperti itu. Namun cenderung kita itu menghubungkan disiplin sebagai apa ya? Menimbulkan rasa yang tidak nyaman karena adanya keterpaksaan untuk melakukannya. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki rasa disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Nah, yang kita harapkan di sini supaya dari kebajikan universal yang sudah nantinya anak-anak punya itu yang dimiliki bisa menjadikan budaya positif di sekolah kita maupun di kelas kita seperti itu. Jadi disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran
kebutuhan akan kebebasan, akan penguasaan ya. Maaf. Ya, kebutuhan akan penguasaan. Jadi setiap anak itu ingin, kadang-kadang ingin merasa berkuasa gitu. Kadang-kadang di kelas itu mereka berkompetisi, mereka inginnya aku harus menang seperti itu. Terus kemudian mereka maunya diakui pencapaiannya. Yang keempat kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan itu bagaimana anak itu diberikan kebebasan untuk memilih. Misalnya kalau di sekolah, ketika di sekolah setiap anak itu diberikan kebebasan untuk memilih permainan apa yang akan mereka lakukan seperti itu. Jadi tidak perlu dipaksa. Ayo kamu harus mau mewarnai, ayo kamu harus mau menulis seperti itu. Tidak harus seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan. Kebutuhan dasar akan kesenangan, kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Ketika anak-anak itu masuk ke sekolah, ke dalam kelas, mereka ingin merasa senang seperti itu. Jadi tidak merasa ketakutan ketika mau belajar bersama guru ataupun bersama teman. Itu. Nah, motivasi perilaku manusia. Dari terkadang kita untuk melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi itu yang dorongan lah, supaya kita mau melakukan itu harus ada dorongan, itu motivasi. Jadi yang pertama di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Murid itu melakukan disiplin karena takut mendapatkan hukuman. Misalnya, aku harus datang ke sekolah tepat waktu sebelum jam 7 misalnya. Soalnya takut dihukum. Aku nanti disuruh berdiri di depan kelas. Nah, kadang-kadang motivasinya seperti itu. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terkadang ini merupakan motivasi ekstrinsik ya, dari luar. Mohon maaf tadi yang memiliki ketidaknyamanan dan hukuman itu termasuk motivasi ekstrinsik juga, sama seperti mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, mendapatkan imbalan atau penghargaan, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan, jadi murid melakukan disiplin ini karena ingin mendapatkan imbalan, mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan seperti itu. Jika aku tidak mau mengerjakan tugas, aku tidak akan dapat bintang hari ini, misalnya seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Di sini merupakan motivasi intrinsik. Murid itu melakukan disiplin diri karena mempunyai kesadaran akan
misalkan hukumannya nggak boleh ikut belajar, misalnya seperti itu. Mungkin dari pengalaman teman-teman juga ada yang seperti itu. Ya, ya. Kira-kira kalau misalnya hukuman itu menyakitkan, kenapa menyakitkan ya? Karena ketika misalnya kita terlambat datang ke sekolah, hukumannya berdiri di depan kelas, itu sangat menyakitkan. Secara fisik ya, secara psikis juga iya, seperti itu. Kita kadang merasa sakit hati, aku sudah dihukum di depan teman-temanku, seperti itu. Badan pun juga, raga kita juga akan merasa sakit karena kita capek berdiri, seperti itu. Dari hukuman juga akan timbul perasaan tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Iya, karena dari hukuman itu anak itu merasa, waduh, aku dihukumi seperti itu. Aku akan dijauhi sama teman-teman. Wah, gimana ini, seperti itu. Akan timbul perasaan seperti itu. Kemudian murid juga akan merasa takut. Kalau sudah ada hukuman, biasanya anak-anak itu akan ketakutan. Wah, aku takut dihukum, seperti itu. Kemudian hukuman itu bersifat memaksa. Karena hukuman itu timbul secara tiba-tiba ya. Kalau misalnya kita terlambat, kamu harus berdiri di depan kelas, dan itu harus dilakukan, seperti itu. Kemudian berikutnya, murid menyembunyikan kesulitan. Dari hukuman, ketika anak itu terlambat, kemudian ditanya oleh gurunya, kenapa kamu terlambat? Pasti dia akan menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum. Akhirnya kadang-kadang terpaksa dengan mereka harus berbohong, seperti itu. Kemudian murid menjadi rendah diri. Coba bayangkan, mungkin kalau misalnya saya dihukum, saya pun juga seperti itu, berdiri di depan kelas, dilihat sama teman-teman satu kelas, seperti itu. Pasti selain ada rasa ketakutan,
murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Penguatan jangka pendek, maksudnya jadi dari konsekuensi itu ketika kita melakukan kesalahan, kalau misalnya anak itu tidak mau ikut beres-beres, misalnya tidak mau ikut membereskan mainan setelah bermain dengan teman-temannya, terus kemudian konsekuensinya mereka tidak boleh bermain lagi, misalnya seperti itu. Tetapi kadang-kadang seperti ini. Dari konsekuensi itu cuma hanya pada saat itu saja, gitu. Hanya pada saat itu saja dilakukannya. Jadi bisa berubah ya. Maksudnya konsekuensi itu bisa berubah, bisa dilakukan, bisa diubah. Hari ini mungkin kesepakatannya ini, minggu depan kesepakatannya bisa berubah lagi. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Dari konsekuensi itu perlu kita kaji terus ya. Kita lihat apakah dari konsekuensi yang kita berikan kepada anak-anak, apakah itu memberikan kesadaran kepada anak. Kita lihat apakah hasilnya itu baik atau tidak. Begitu. Konsekuensi itu harus dilakukan oleh stimulan atau respon. Jadi dari konsekuensi itu anak-anak itu diberikan motivasi. Dari konsekuensi itu diberikan menjadikan motivasi. Kalau misalnya aku tidak membuang sampah, wah jadi gimana ini? Gitu. Aku nggak boleh main misalnya, seperti itu kan. Hanya bersifat cuma sebentar aja itu. Kemudian murid menghormati peraturan. Dari konsekuensi murid bisa menjadikan itu untuk menghormati peraturan. Ketika anak-anak itu melakukan sesuatu kesalahan, mereka harus taat pada konsekuensi yang sudah disepakati, kemudian mereka harus melaksanakannya. Kemudian yang terakhir, kehilangan konsekuensi itu menjadikan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Dari konsekuensi itu, anak-anak itu hanya mendapatkan konsekuensinya saja. Misalnya ketika tidak mau ikut membereskan mainan, mereka tidak boleh bermain lagi. Jadi mereka tidak diajak berpikir, tidak tahu bagaimana nanti akan memperbaiki kesalahannya. Restitusi itu murid diajak untuk bertanggung jawab dalam melakukannya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi anak-anak diajak berpikir supaya mereka tahu dari kesalahan itu, mereka akan sadar untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Murid menghormati dirinya dan orang lain, maksudnya di sini seorang anak misalnya melakukan kesalahan, dia akan diajak untuk mencari solusi, mengetahui apa kesalahannya, kemudian dia akan diajak untuk menyadari apa kesalahannya dan bagaimana solusi untuk memperbaikinya. Kemudian teori kontrol. Nah, di dalam restitusi ini diri anak itu sendiri, dirinya memegang kontrol dia, seperti itu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan itu karena timbul dari motivasi dia sendiri, karena kesalahan yang mereka sadari seperti itu. Ya mohon maaf, mungkin masih
bagi anak itu. Kemudian ciri berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini guru mengajak anak untuk melakukan solusi, untuk mencari solusi, untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dia perbuat. Kemudian ciri berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita membawa anak itu ketika anak itu melakukan kesalahan, kita mengajak anak itu untuk berpikir, ayo sekarang coba kamu pikirkan apa yang sudah kamu lakukan, apa kesalahan yang sudah kamu lakukan, seperti itu. Jadi dia bisa tahu, bisa berpikir akan dirinya sendiri apa sih sebenarnya sudah dia lakukan. Kemudian ciri berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari kesalahan. Jadi ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, kadang ada motivasi tersendiri. Kenapa kok dia bisa melakukan seperti itu? Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tentang kebutuhan dasar manusia, seperti itu. Kemudian ciri berikutnya, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita dengan restitusi ini kita mengajak pada anak, mengharapkan kepada anak untuk nantinya itu bisa berkelanjutan. Ketika dia sadar akan kesalahannya, dia berpikir dan dia mencari solusi untuk berkolaborasi dengan gurunya, diajak oleh guru untuk mencari solusi tentang kesalahannya, dia akan tertanam di dalam diri anak itu sendiri. Oh, ternyata dengan keyakinan yang dia miliki, dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Kemudian ciri berikutnya yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi dari restitusi ini kita berfokus untuk mencari solusi, bukan untuk mengajak mereka atau memberikan hukuman kepada mereka, seperti itu. Jadi dari restitusi itu sebenarnya juga merupakan proses kolaboratif ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang saya ambil di sini kasusnya tentang siswa yang tidak ikut membereskan mainan. Untuk hukuman, guru marah sehingga murid menjadi takut. Guru menghukum murid untuk duduk di pojok kelas. Ketika anak itu tidak mau ikut membereskan, kamu duduk di pojok kelas, seperti itu. Untuk konsekuensi, guru itu lebih tegas dan murid menghormati konsekuensi yang sudah disepakati. Guru memberikan konsekuensi untuk tidak ikut bermain sebelum membereskan mainan. Jadi konsekuensi itu lebih ini ya, karena kalau konsekuensi itu biasanya untuk peraturannya masih disepakati antara guru dengan murid. Sedangkan restitusi, guru lebih terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian guru juga menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dari konsekuensi dan restitusi itu mungkin yang membedakan adalah kalau konsekuensi itu sudah langsung ditentukan. Konsekuensinya apa? Ketika dia berbuat kesalahan, ketika dia tidak mau ikut membereskan.
Di restitusi itu anak masih diajak untuk berkomunikasi, diajak bicara, kemudian mengingatkan kembali keyakinan apa yang sudah disepakati di kelas, dan kemudian mengajak anak untuk mencari solusinya, mencari solusi bagaimana menyelesaikannya, seperti itu. Sedangkan kalau hukuman itu lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih agak keras ya daripada dari konsekuensi, karena kalau hukuman itu secara tiba-tiba pengakuannya. Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi yang pertama yaitu penghukum, sebagai penghukum. Nah, kita di sini sebagai guru kadang-kadang apa ya, ketika anak itu melakukan pelanggaran, kita memberikan hukuman kepada anak, misalnya terlambat masuk ke sekolah. Ayo, kamu sudah terlambat masuk ke sekolah, silakan berdiri di depan kelas, misalnya seperti itu. Jadi seorang penghukum itu bisa menghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan kata-kata yang digunakan itu kasar ya. Jadi hasilnya kemungkinan murid itu akan marah dan dendam kepada guru yang sudah menghukumnya. Kemudian posisi kontrol restitusi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Guru itu bersuara lebih lembut dan lebih mengena, menggunakan nada mengeras atau halus seperti itu. Jadi hasilnya begini, anak akan merasa bersalah, mengecewakan gurunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nada suara yang dipakai itu lebih akrab ya, ramah dan akrab kepada anak. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Tugasnya itu mengawasi. Terus kalau peraturannya, biasanya menanyakan peraturannya apa. Jadi selalu yang diingatkan itu tentang peraturan. Terus nadanya datar dan juga formal. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus kemudian mendukung murid agar dapat menentukan solusi apa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak itu diminta untuk berpikir seperti itu. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling ideal itu yaitu posisi kontrol manajer. Karena penerapan disiplin terhadap anak termotivasi dari dirinya sendiri. Jadi ketika anak itu berbuat kesalahan, dia akan timbul dari dirinya sendiri, termotivasi dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Dan seorang pendidik itu
yang tidak pas ya ternyata. Kemudian membuat rasa bersalah. Kata-katanya mungkin seperti ini. Berapa kali ibu guru harus memberitahu? Atau kamu tidak kasihan pada ibu? Kamu sudah mengecewakan ibu. Seperti itu. Jadi anak-anak itu jadi berpikir ya, wah aku membuat salah lagi. Aduh, iya ya, aku sudah mengecewakan ibu guru. Seperti ini dan pikirannya macam-macam ya. Jadi anak-anak itu jadi merasa bersalah seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kata-katanya seperti ini. Kamu sudah tidak tertib. Apa kamu tahu peraturan dan konsekuensinya? Seperti itu. Jadi dia lebih formal. Jadi anak-anak diingatkan tentang peraturan yang sudah ada di sekolah ataupun di kelas. Kemudian sebagai manajer, jadi seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Lebih halus lagi ya. Karena sebagai manajer ini kita diajak untuk anak itu mengenal kesalahannya dan kemudian mengajak anak untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan itu. Tentang keyakinan kelas, mengapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira kenapa ya? Mungkin ada yang bisa menjawab.
anak-anak apa saja aturan yang disepakati di kelas, yaitu berupa membereskan mainan pada tempatnya, ketika belajar harus tertib, kemudian dan satu lagi ketika selesai bermain harus membereskan mainannya, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya mendiskusikan, menuliskan peraturan yang akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian kami menempelkan keyakinan kelas dan selanjutnya melakukan restitusi jika ada kesalahan yang melanggar mereka dengan kesepakatan yang sudah didiskusikan di awal. Seperti ini, bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan itu harus dipatuhi seperti itu. Tetapi kalau keyakinan itu dari perasaan kita ya. Dari perasaan kita, kalau misalnya kita tidak mematuhi peraturan itu, kita akan kenapa seperti itu. Jadi lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu yang bersifat kebajikan tadi ya. Jadi lebih luas istilahnya. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi untuk membuat peraturan, untuk membuat keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang positif. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak menimbulkan rasa ketakutan pada anak. Misalnya juga kalau belajar tidak boleh lari-lari misalnya, tetapi belajar yang tertib, seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Ya mungkin juga sama seperti ini juga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ini ada hubungannya ya. Kalau misalnya mungkin di TK anak-anak kalau misalnya untuk berpikir yang kompleks masih belum. Jadi kita setidaknya membuat peraturan itu tidak terlalu banyak supaya mudah dipahami juga oleh anak. Kemudian yang terakhir, melibatkan warga kelas atau sekolah saat membuat keyakinan. Nah, di sini ketika membuat keyakinan, kita mengajak saya sebagai guru mengajak anak untuk berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas itu. Karena di TK ini kadang-kadang masih belum bisa berpikir secara kompleks itu, jadi kita sebagai guru merespon anak. Jadi ayo kira-kira kalau misalnya kelas kita kalau pengen pintar harus belajarnya gimana, seperti itu. Jadi dipancing ya, seperti itu. Kalau misalnya kelas kita kotor jadi gimana misalnya. Jadi akan menemukan keyakinan, jadi anak-anak dipaham seperti itu. Berikutnya tentang tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu tidak langsung menyalahkan anak. Jadi ketika anak membuat suatu kesalahan, kita tidak menyalahkan anak. Kamu salah, itu tidak betul, seperti itu. Bukan seperti itu, tetapi kita tanyakan dulu. Kita panggil anak itu, terus kemudian kita bicara. Tidak apa-apa, misalnya, tidak apa-apa. Kamu melakukan kesalahan seperti itu. Minggu kemarin teman kamu juga sama membuat kesalahan yang sama seperti kamu. Jadi seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua tentang validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku anak mempunyai alasan. Jadi di sini kita menanyakan alasan kepada anak kenapa dia berbuat itu. Misalnya seperti ini, kamu membuang sampah sembarangan, kamu tidak ikut membereskan mainan, pasti kamu punya alasan. Itu contohnya. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu ditanyakan keyakinan, kemudian menuntut anak untuk memperbaikinya. Jadi kita tanyakan,
penerapannya. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Kemudian guru mengajak dia bicara, terus tanyakan alasannya, kemudian solusinya apa yang harus dia lakukan ketika dia sudah tahu tentang keyakinan yang sudah dia buat dan kesalahan apa yang sudah dia buat, seperti itu. Begitu penerapan segitiga restitusi, mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan di kelasnya. Ya, baik. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanannya sebagai seorang among atau sebagai manajer yang akan membawa murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab, dan kita mampu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kedepannya kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan membuat keyakinan kelas yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah kita, di kelas kita, di sekolah kita tercinta ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penanya. Pertanyaan pertama, bagaimana ketika kita sudah menjadi kontrol sebagai manajer, tapi anak masih melakukan kesalahannya, bagaimana cara mengatasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, apa
mengingatkan kembali anak-anak dengan kesepakatan yang akhirnya menjadi keyakinan seperti itu. Mudah-mudahan nantinya mereka bisa mencari solusi kembali untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, begitu. Bagaimana Ibu Andi? Ya, untuk pertanyaan yang kedua, untuk tentang motivasi ya memang dari yang sudah saya paparkan tadi, untuk pemberian hadiah, penghargaan itu termasuk dalam apa namanya ya proses yang negatif ya. Tetapi bagaimana cara kita memotivasinya? Mungkin dengan bisa jadi dengan kita memberikan respon kepada anak secara pribadi. Kita memberikan respon kepada anak tidak di depan teman-temannya supaya tidak menimbulkan rasa iri seperti itu. Kemudian